Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bertemu lagi pada hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia masih ada terus bersama dengan kami. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai kami, memelihara kehidupan kami, dan juga menjaga dan melindungi kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Kita mau mengundang Tuhan Roh Kudus untuk hadir dan melawat kita, menjamah kita di saat kita masuk di dalam hadirat-Nya. Biarlah kita mau tetap terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan dengan setia, dan kita juga terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga kita tetap terus mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Itulah perintah Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur Bapa untuk hari ini Bapa, penyertaan-Mu yang begitu dahsyat, pemeliharaanmu yang begitu dahsyat Bapa. Kami sangat berterima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu memperdulikan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami ya Bapa. Di dalam situasi apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau setia Bapa. Kami mau setia Bapa untuk melayani-Mu Bapa. Kami mau setia Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan ajar kami, Tuhan tolong kami ya Bapa, agar kami boleh menjalani Bapa apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri Bapa. Kami perlu Engkau ya Bapa. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk satu hari ini yang Engkau sudah berikan lagi untuk kami, kesempatan hari ini, waktu dan kesempatan hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah dan memuji-Mu Bapa, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, untuk boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan penuhi dengan urapan-Mu ya Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang mengambil alih Bapa. Kuduskan Bapa kami, kuduskan Bapa kebaktian ini Bapa. Tuhan tutup bungkus kami dan tutup bungkus kebaktian mission dengan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah yang bertakhta, Engkaulah yang bersemayam. Haleluya. Biar Tuhan yang bersabda dan berfirman Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni
menyukai-Mu Tuhan. Buatku hidup di sungai-Mu Tuhan. Buatku datang, buatku minum, buatku hidup. Oh, haleluya. Buatku datang ke sungai-Mu Tuhan. Buatku minum dari sungai-Mu Tuhan. Buatku hidup di sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur Bapa bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, memperdulikan kami, memelihara kehidupan kami Bapa. Engkau Tuhan yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Singkirkan Bapa roh-roh jahat Bapa. Singkirkan mereka Bapa keluar Bapa, sebab mereka tidak berhak untuk ada di tempat ini Bapa. Kami patahkan, kami singkirkan Bapa. Kami rebuke them, I bind them in the name of Jesus Christ Bapa. In the name of Jesus Christ Bapa, we rebuke them Bapa. In the name of Jesus Christ. Dan biar saja Roh Kudus-Mu Bapa yang ada, yang hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh-Mu yang melayang-layang Bapa di setiap ruangan, di hadirat-Mu Bapa, di dalam kebaktian mission pada hari ini dan selanjutnya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Tutup bungkus Bapa. Kami tutup bungkus Bapa kebaktian ini dengan darah-Mu, dengan darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari kami semua Bapa, tempat ini, ruangan ini, juga di luar rumah Bapa, kami serahkan pagari Bapa, sabab ini pagari Bapa, setiap ruangan dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan memuji Tuhan, biar kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya.
yang kekal. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur kita. Amin. Tuhan yang selalu menghibur kita. Haleluya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih.
kasih-Mu dan kuasa-Mu, curahkanlah berkat-Mu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Di kasih-Mu dan kuasa-Mu, curahkanlah berkat-Mu. Aku berserah, aku berserah
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. I surrender all to you. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We need you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you praise. We give you praise. We worship you. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus. We worship you, Lord. We give you all the praise and the honor and the glory, Lord. Thank you so much for today, oh Lord. Thank you so much. We need you, oh Lord. Please, Lord, help us, oh Lord. Please help us. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father God. Hallelujah, hallelujah. Kami serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biar Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman. We give you all the honor, Lord. Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you so much, Lord. Terima kasih, thank you, Lord. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan lagi untuk kami. Kebaktian hari ini, Bapa, Tuhan izinkan, Bapa. Hamba-Mu boleh sharingkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu pada hari ini, Bapa. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, Bapa. Karena Tuhan sangat mengasihi kami, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke depan, Bapa. Tuhan, tutup bungkus Bapa pemberitaan firman-Mu dengan darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Holy Spirit, thank you. Thank you so much, Father. Thank you, Lord. Haleluya. Tuhan kuasai, Bapa. Ruangan ini kuasai, Bapa. Di luar, Bapa, sabab ini kuasai, Bapa. Serahkan tetangga kami, Bapa, muka belakang, Bapa. Samping, Tuhan lawat mereka. Tuhan jamah mereka, Bapa. Tuhan bawa mereka untuk datang kepadamu, ya Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur, Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini di rumah Tuhan, di rumah doa. Hanya untuk datang di hadirat-Nya, hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan juga datang di hadirat-Nya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin, haleluya. Biar saudara penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan tetap semangat apapun yang kita jalani di dalam situasi keadaan saat ini yang tidak menentu, tetap semangat
tetap berharap kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan dan juga tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan juga masih tetap memberikan saya waktu dan kesempatan untuk datang di hadirat-Nya, untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan untuk bersekutu dengan Tuhan, dan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. All the honor, the glory, and the praise only to you, Lord. Thank you so much, Father. Thank you so much. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini firman Tuhan yang akan di-sharingkan diambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya 24 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Jadi Injil Markus pasal yang kelima, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita boleh bacakan sama-sama dan kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan bacakan sama-sama. Pembacaan firman terambil dari Markus 5 ayat 24 sampai ayat 34. Ya, demikian. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ayat 31, murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan bersyukur kepada Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Firman Tuhan yang begitu dahsyat, ya. Perempuan yang sudah menderita selama 12 tahun lamanya dengan penyakit pendarahan, ya, itu sakit pendarahan. Saudara, penderitaan wanita ini bukan satu penderitaan yang gampang, ya. Artinya penderitaan yang dia alami itu sangat menderita. Dia begitu menderita dengan sakit penyakit ini, dengan pendarahan selama 12 tahun. Saudara, bayangkan saja, kalau kita hanya berdarah sedikit, ya, kita sudah bisa rasakan bagaimana, ya, sulitnya, bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya kalau kita menderita keluar darah hanya sedikit saja. Bagaimana dengan perempuan ini? Coba kita bayangkan, perempuan ini sudah menderita begitu lama, ya, 12 tahun lamanya dia menderita dengan penyakit ini, dengan pendarahan ini, ya. Dan bagi seorang wanita, di saat kita sebagai wanita, ya, mengalami datang bulan, ya, di setiap bulan itu, pendarahan di setiap bulan itu biasanya hanya paling lambat itu 1 minggu, ya, bagi setiap wanita yang mengalami datang bulan, ya, itu paling lambat lah kita alami itu selama 1 minggu. Tapi wanita ini dia mengalami pendarahan ini begitu lama, ya. Begitu lama dia mengalami, ya, penderitaan sakit pendarahan ini begitu lama selama 12 tahun, saudara. Bayangkan saja, sedangkan kita sebagai wanita yang mengalami datang bulan itu di setiap bulan hanya 1 minggu lamanya, itu pun kita sudah merasakan rasa nggak enak, rasa nggak bisa tidur, ya, perut sakit, mules, itu perut mules, semua kita rasakan sebagai wanita, ya, di saat kita mendapatkan datang bulan itu. Bagaimana dengan wanita ini, saudara? Sedangkan kita baru 1 minggu aja sebagai wanita mengalami pendarahan di setiap bulan itu, baru 1 minggu sudah tidak bisa tidur, sudah gelisah, tidak bisa tidur, tidak bisa makan karena perut sakit. Jadi kita bisa bayangkan wanita ini dia begitu menderita, mengalami sakit penyakit ini yang tidak pernah berhenti, pendarahan ini yang tidak pernah berhenti selama 12 tahun. Dan dia sudah pergi juga berobat, ya. Artinya dia sudah pergi berobat, ya, cari obat-obatan, ya, sampai menghabiskan uang, menghabiskan segala miliknya hanya untuk berobat, ya, untuk mencari pengobatan agar dia boleh penderitaan ini boleh berhenti, ya, pendarahan, sakit pendarahan ini boleh berhenti total. Tapi tidak dia dapati, ya, walaupun dia sudah begitu banyak keluar uang, sudah menjual segala miliknya, ya, itu pun dia masih belum mendapatkan kesembuhan itu yang dia sedang cari-cari, yang dia sedang tunggu-tunggu. Kapan aku bisa sembuh? Semua orang pun sudah menjauhi dia. Semua orang tidak mau mendekati dia karena dia dianggap seorang najis, ya. Dia dianggap sebagai wanita najis, perempuan najis karena pendarahan ini, karena penyakit yang dia derita, ya. Penyakit yang dideritanya, ya, selama 12 tahun. Itu adalah satu penderitaan yang tidak bisa dibayangkan, saudara, ya. Saya pun bisa bayangkan bagaimana dia menderita itu selama 12 tahun. Pendarahan yang tidak berhenti-henti. Dan saudara bayangkan pendarahan itu, semakin lama itu kita mengalami pendarahan itu baunya nggak enak, saudara, ya, bau busuk artinya, ya, bau busuk pendarahan itu. Semakin lama kita sedang mendapatkan pendarahan itu baunya tidak enak sama sekali. Nah, saudara bayangkan orang menjauhi dia, mungkin juga keluarganya menjauhi dia karena
bau pendarahan itu toh yang membuat orang menjauhi dia, karena dia dianggap najis oleh karena bau pendarahan itu. Jadi di situ dia menunggu, menanti-nantikan kesembuhan, menanti-nantikan kapan saya bisa ditahirkan, kapan saya bisa mengalami kesembuhan, kapan saya bisa mengalami mujizat, kapan saya bisa mengalami pentahiran dari tubuhnya, agar sakit ini, penyakit ini boleh berlalu, penyakit ini boleh lenyap untuk untuk selama-lamanya. Itu yang sedang diharap-harapkan oleh wanita ini, oleh perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Saudara, ayat ini, firman Tuhan ini betul-betul dahsyat. Ya. Di saat dia sedang menanti-nantikan kesembuhan, sedang menanti-nantikan mujizat, dia tidak tahu mujizat itu akan datang dari mana. Dia tidak pernah tahu, tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu, ya, dia akan bertemu dengan seseorang, ya, seseorang yang memiliki kuasa kesembuhan itu, seseorang yang memiliki mujizat kesembuhan itu. Dia tidak pernah menyangka, dia tidak pernah tahu bahwa dia akan bertemu dengan seorang yang memiliki kuasa kesembuhan itu. Dan akhirnya pada satu hari dia mendengar bahwa akan ada seorang tabib untuk datang ke daerahnya, ke tempat itu. Dan di situ dia sudah menunggu bahwa mungkin dia punya harapan kecil bahwa kalau saya bisa bertemu dengan orang ini, mungkin saya bisa disembuhkan. Mari kita baca lagi ayat ini, kita bacakan lagi dari ayat yang ke-24. Silakan dibaca. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah... Tunggu sampai di situ dulu. Jadi di ayat yang ke-24, ya, orang-orang berbondong-bondong, ya, mendesak berbondong-bondong datang, ya, amin, mengiringi Tuhan, mengikuti Tuhan. Lalu ayat yang ke-25, ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, adalah, ya, seorang perempuan yang menderita pendarahan itu, ya. Dia berada di tempat itu. Dan ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, itulah, ya, dia sudah berobat, artinya, ya, dia sudah membuang uang begitu banyak, tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan itu. Lalu ayat yang ke-27, ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, si penyembuh, Tuhan yang membawa kesembuhan, ya. Lalu ayat yang ke-28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya. Ya, sebab katanya, ya, asal ku jamah saja jubahnya, ya. Jadi dia mempunyai harapan kecil, asalku, itu cuma harapan kecil aja dia punya pada hari itu, ya. Asalku jamah saja jubahnya, ya. Jadi dia artinya dia tahu ada harapan, ya, tapi dia hanya mempunyai harapan yang kecil. Dia tahu. Dan pada ayat yang ke-29, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, seketika itu juga dia sembuh, ya, dari penyakitnya, dan badannya, penyakit itu sudah keluar dari tubuhnya, ya. Dan ayat yang ke-30, ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya
Tuh, pada waktu itu juga Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya, tuh, dia berpaling tuh kepada orang banyak, siapa yang menjamah jubahku? Begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana artinya dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya pun berkata, begitu banyak orang yang mengikuti engkau, bagaimana engkau pun bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kira-kira Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini sedang mengikuti dia. Kira-kira bagaimana? Tuhan tahu, pasti ya, Tuhan tahu. Dan ayat yang ke-32 ya, ayat yang ke-32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ya, dia memandang sekelilingnya siapa untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Dan ayat yang selanjutnya 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ya, perempuan itu menjadi takut dan tersungkur di depan Yesus, ya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, perempuan itu menjadi takut ya. Lalu dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan bahwa dialah yang sudah disembuhkan. Artinya dia sudah mendapatkan kesembuhan. Pada hari itu dia sudah mendapatkan mujizat kesembuhan yang sedang dia nanti-nantikan, yang sedang dia tunggu-tunggu ya, selama 12 tahun lamanya dengan penderitaan sakit pendarahan itu. Dan di situ Tuhan sudah berkata kepada dia, ini ayat yang keberapa? 34 terakhir. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Jadi itulah Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini ya, perempuan ini, imanmu lah yang sudah menyembuhkan engkau, imanmu lah yang sudah menyelamatkan engkau, menyembuhkan engkau. Pergilah, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, kepada wanita ini, pergilah ya. Jadi itu betul-betul dahsyat ya, bahwa perempuan ini, wanita ini memiliki iman. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, iman sebesar biji sesawi, kita dapat berkata kepada gunung itu dan gunung itu akan pindah. Jadi artinya wanita ini memiliki iman sebesar biji sesawi ya. Itulah iman wanita ini. Dia memiliki iman sebesar biji sesawi. Dia tahu asal dia menjamah jubah Tuhan Yesus saja, dia pasti disembuhkan, dia pasti akan dipulihkan, dia pasti akan menerima kesembuhan total, dia pasti akan menerima keselamatan total. Bahwa seorang tabib ya, seorang penyembuh dan seorang penyelamat yang sudah dijumpai oleh wanita ini, seorang juru selamat, seorang penciptanya yang sudah dijumpai oleh wanita ini pada hari itu. Dan di situ dia mengalami mujizat yang besar, dia mengalami kesembuhan total di dalam tubuhnya, dan dia boleh memberitakan akan keselamatan dan kesembuhan itu. Luar biasa ya, bahwa Tuhan sudah berkata kepada kita, imanmu lah yang akan menyembuhkan kamu ya, imanmu lah yang akan menyelamatkan kamu. Jadi kita, Tuhan Yesus artinya berkata kepada kita, berfirman kepada kita ya, iman kita lah yang dapat menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Iman kita lah yang dapat menyelamatkan kita. Di saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di situ kita akan menerima keselamatan yang kekal ya. Begitu juga di saat kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penyembuh ya. Tuhan Yesuslah satu-satunya kesembuhan yang dapat kita dapati. Dia adalah tabib itu, dia adalah si penyembuh yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita.
maka kita akan sembuh karena lewat imanmu. Tuhan berkata kepada wanita ini, lewat imanmu lah engkau sudah disembuhkan. Imanmu lah yang sudah menyembuhkan engkau dan menyelamatkan engkau. Dahsyat, luar biasa. Saya sangat di saat saya merenungkan firman ayat ini, bahwa Tuhan mau mengingatkan saya bahwa saya harus memiliki iman sebesar biji sesawi di dalam situasi saat ini, di dalam situasi yang ada, di dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Tuhan mau berkata kepada kita, Tuhan mau memberikan satu pengharapan kepada saudara dan saya, bahwa kita harus memiliki iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi itu tidak besar, saudara. Biji sesawi itu sangat kecil ya. Itu biji sesawi, dia begitu kecil. Jadi perumpamaan Tuhan ya, bahwa kita harus memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu seperti pasir di laut, tidak bisa dilihat, begitu kecilnya. Tetapi iman sekecil itu, sebesar biji sesawi, ya Tuhan berkata kita dapat berbicara kepada gunung dan gunung itu akan pindah. Begitu juga kita akan dapat berbicara kepada situasi kita. Kita dapat berbicara kepada sakit penyakit kita, kepada apa yang ada di hadapan kita saat ini. Kita dapat berbicara dan semua itu akan terjadi dengan iman kita, lewat iman kita sebesar biji sesawi ini. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan mau kita harus memiliki iman yang betul-betul mempercayai Dia, iman yang betul mengharapi dan mengandalkan Dia, mengharap dan berharap terus kepada Tuhan, bahwa iman kita lah yang akan menyelamatkan kita, iman kita lah yang akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Jadi saudara, biarlah kita mau belajar pada hari ini lewat Markus 5, kita mau belajar bahwa di saat kita mau disembuhkan atau kita mau mencari kesembuhan, janganlah kita hanya mencari kesembuhan itu, saudara. Janganlah kita hanya mencari mujizat kesembuhan. Janganlah kita hanya mencari itu, Bang. Saudara, biarlah kita mau mencari si penyembuh terlebih dahulu ya. Artinya kita mencari dulu Tuhan Yesus, si penyembuh itu, supaya kita boleh mengenal Dia secara pribadi, agar kita boleh mengenal Tuhan ya secara benar, mengenal Tuhan dengan benar, dan di situ kita akan menerima segala sesuatu yang kita perlukan, karena Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan yang akan sediakan segala sesuatunya bagi kita, asal kita tetap mau mencari Dia dan mempercayai Dia, bahwa Dialah Tuhan Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesuslah sebagai penyembuh sakit penyakit kita. Tuhan Yesuslah yang dapat melepaskan kita dari segala sakit penyakit, dari segala situasi yang ada, dari segala persoalan kita, dari segala beban kita, pergumulan kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat melepaskan kita dan membebaskan kita dari setiap penderitaan, dari setiap belenggu dosa, dari setiap kesulitan, dari setiap beban, dari setiap pergumulan yang ada, yang kita hadapi. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menolong kita dan membawa kita keluar dan memberikan jalan keluar bagi kita untuk boleh melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Baik, saya akhiri firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh belajar bahwa kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap
setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. We must do our part and God will do His part. Amin. Jadi biarlah saudara dan saya juga tetap terus memiliki roh yang menyala-nyala ya untuk melayani Tuhan. Haleluya. Baik, saya akhiri firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah Tuhan yang terus memimpin kita dan menolong kita di dalam setiap hari kita, setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sangat diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar Bapa lewat wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya Bapa. Kami mau belajar Bapa bahwa kami harus memiliki iman sebesar biji sesawi. Kami harus memiliki iman yang teguh, iman yang percaya bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Jika tidak melalui Engkau, kami mau belajar Bapa bahwa firman-Mu, Engkau yang sudah bersabda, Engkau yang sudah berfirman Bapa kepada kami hari ini Bapa. Kami harus belajar untuk memiliki iman sebesar biji sesawi. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Pencipta kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau serahkan terus Missions and Prayer House Bapa. Kami serahkan juga terus keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh tolong Bapa membawa mereka untuk datang kepadamu. Bawa mereka Bapa untuk datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Bawa mereka untuk bertobat Bapa dari segala jalan mereka yang tidak benar Bapa. Bawa mereka untuk menerima Engkau, mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga Bapa pada leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Kami serahkan setiap bangsa dan negara-Mu ya Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan juga terus Bapa tingkat kedokteran, medis, pencarian vaksin Bapa. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Serahkan juga orang-orang yang sakit, yang diisolasi, orang-orang yang terganggu mental Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga terus Bapa para yatim piatu, panti asuhan Bapa, para janda. Kami serahkan Bapa para homeless, broken home family. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan orang-orang tua, nursing home, semua Bapa. Keluarga-keluarga Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan yang memberkati Bapa, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat Bapa, Tuhan yang menyelamatkan Bapa jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini ya Bapa. Kami mau tetap terus berjaga-jaga di dalam doa Bapa, karena itu adalah pesan Tuhan. Berjaga-jagalah di dalam doa sambil menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami untuk tetap setia untuk melakukan kehendak Bapa.
kami untuk tetap setia untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kami tetap terus mau mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan Bapa. Sabab ini terus ke dalam tangan-Mu kami serahkan Bapa. Tuhan lawat sabab ini, lawat Bapa. Jiwa-jiwa Bapa. Lawat tetangga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hidup kami ya Bapa untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan terus Bapa. Kuduskan kami, bersihkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua Bapa dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa. Kami tetap mau mengandalkan Engkau. Bahwa Engkau Tuhanlah yang dapat menolong kami. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Biar kita semua mau tetap terus setia dan percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Raja di atas segala raja. Dan kita tetap terus mau setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan juga kita tetap terus setia untuk mengampuni sesama kita. Itulah kehendak Allah, itulah kehendak firman Tuhan. Haleluya.